Selamat malam semuanya. Kali ini gue bakal bahas market dan ada info penting yaitu menurut gue pribadi ada potensi Bitcoin tuh akan ke 54.000 jika tidak bisa bertahan 68.000 ketika closing weekly-nya. Yang dimana ada matrix-matrix yang ingin gue sampaikan di sini, yaitu kita langsung aja ke matrixnya sebelum kita ke chartnya. Yang pertama ini ya, Ethereum transfer count total SMA 14 yang artinya apa? Di sini adalah data yang menunjukkan transfer Ethereum dari on-chain wallet ke wallet itu sedang spiking up. Yang artinya kalau kita lihat spiking up itu artinya Ethereum yang punya orang-orang yang punya Ethereum ini itu dia mendistribusikan ke exchange itu untuk siap dijual Ethereum-nya. Yang dimana secara historical data kalau kita lihat 2018 itu dia spiking up untuk Ethereum transfer count-nya lalu dia drop ya, drop sampai sekitar setahunan. Lalu kalau misalnya kita lihat juga di tahun 2021 pertengahan, ketika ini transfer count-nya spiking up, dia bakal drop dan ada potensi ketika ini spiking up seperti ini, dia Ethereum akan drop yang dimana apa sih ngaruhnya ke altcoin? Ya jelas. Jadi Ethereum itu adalah kayak gerbang kedua sebelum terjadinya alt season, yang dimana uang itu masuk dari USD dulu, masuk ke Bitcoin, lalu ke Ethereum, lalu ke large cap, ke mid cap, micro cap, small cap, dan sebagainya. Jadi ini adalah gerbang dua dan ini sangat penting ya. Lalu yang kedua gue pengen jelasin tentang dari crypto rover ya di sini. Kita lihat matriksnya itu adalah Bitcoin Spot Retail Activity Through Trading Frequency Search. Yang artinya apa? Di sini buyer-buyer spot itu belum mengakumulasi barang. Artinya sepi transaksi di sini. Yang artinya apa? Orang-orang pada masih takut beli atau ada mengantisipasi penurunan yang lebih dalam di sini ya. Kalau kita lihat secara historical data di sini, ketika spot retail activity itu sudah mulai membeli dengan skala besar, di sini ada potensi up ya. Kalau kita lihat di sini di harga sekitar 20.000 di sini dia ada bubble warna hijau artinya beli, di sini dia spiking up. Di sini juga di harga 6.000, di sini juga di harga 4.000 ya. Dan sekarang belum ada spot retail activity yang sangat ini ya sangat terlihat gitu di sini. Lalu gue pengen bahas selanjutnya itu adalah ETF flow turn deeply negative as fund sheet 630 million dollar. Yang artinya apa di sini? Kalau kita lihat Bitcoin spot ETF inflow-nya itu turun banget. Ethereum juga kita lihat di sini dari garis birunya, di sini juga kita lihat turun semua. XRP, Solana, Ethereum, Bitcoin yang dimana itu adalah koin-koin major di kripto. Yang artinya apa? Ketika ini mengalami penurunan artinya klien-klien yang atau orang yang menitipkan dananya atau membeli Bitcoin secara ETF melewati entah itu BlackRock atau Bitwise atau Fidelity atau dan sebagainya, itu dia mulai menarik Bitcoinnya atau menjual atau tidak sekarang belum tertarik untuk membeli Bitcoin lagi yang dimana ini mengakibatkan ketika spot-spot ETF ini menarik dananya dan belum tertarik pada Bitcoin itu menyebabkan demand-nya itu kering, permintaannya itu nggak ada gitu. Karena semua orang pada jual dan ini mengakibatkan apa? Jadi Bitcoin tuh rawan terkena sentimen negatif gitu. Karena dari sini spot ETF-nya aja inflow-nya masih belum beli gitu. Yang dimana kalau kita tahu hedge fund seperti BlackRock dan Fidelity dan lainnya itu memiliki dana nasabah yang besar gitu. Jadi kalau untuk saat ini belum ada pergerakan dari ETF maupun matrix-matrix yang mendukung kalau misalnya Bitcoin itu bakal rebouncing dari area sekarang. Tapi gue ada satu hal yang menarik yang mendukung hal ini yaitu adalah kalau kita lihat secara weekly-nya ini dia ada potensi double top yang dimana double top yang dimana kalau kita mengacu pada double top, targetnya itu ada potensi di 54.500 sampai 51.700. Itu potensi bear market atau Bitcoin akan menyentuh sana. Yang artinya penurunan sekarang itu masih berlanjut. Masih berlanjut sekitar 20%. Ketika Bitcoin jatuh sekitar 20%, bagaimana alt? Dan syarat untuk altcoin ini outperform Bitcoin itu adalah dengan melalui ETH dulu harus outperform Bitcoin. Tapi kita lihat ETH matriksnya juga nggak mendukung. Kita lihat di sini. Di sini malah terjadi distribusi. Jadi sekarang belum ada katalis-katalis yang menarik ya gitu. Lalu kalau misalnya kita lihat perspektif lain deh, kalau misalnya kita lihat
ah 54.500 masih kejauhan nih, nggak mungkin. Oke, gue ada kasih satu perspektif lain, yaitu di area ini. Jika misalnya closing weekly-nya dia tidak berhasil bertahan di area 68.130 sampai 71.000, ada potensi dia bakal 54.000. Tapi kalau misalnya dia ketahan, ada potensi dia bakal dead cat bounce sampai 78.800 atau maksimal itu 86.700 sampai 94.400. Yang dimana itu adalah area supply-nya. Jadi untuk sekarang seperti itu matrix-matrix yang pengen gue sampaikan, dan juga ini ya kabar yang buruk lah gitu. Lalu bagaimana dengan posisi gue? Gue udah sempet ini kan sharing ke kalian kalau misalnya gue tuh lagi shorting beberapa altcoin. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Bitcoin sudah take profit, lalu Aster sudah take profit, TP1 juga di sini. Oke? Target kita masih panjang. Target kita masih di 0,4 sampai 0,43. Lalu lanjut ke Aero. Aero sangat bagus di sini ya. Aero kita udah plus sekitar 17%. Gitu. Udah TP1, TP2. Sekarang mau TP maksimal di 0,3. Lalu kita lanjut lagi. Jup. Jup very good candle. Di sini kita lihat ya. Shorting dan dapat juga. Di sini gue semua sharing di Discord gue yang isinya gue sendiri karena buat journaling doang. Jadi ya itu mungkin untuk saat ini update-nya. Thank you semua yang udah nonton. See you.